Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama kakak Anissa Putri Dianti dengan nomor induk mahasiswa 17210104061. Kakak dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Sebelum itu, hendaknya kita mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara perkembangbiakan vegetatif dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi organ reproduksi generatif tumbuhan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi generatif tumbuhan. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi proses buluh serbuk pada stamen dan proses pembentukan sel telur pada ovul. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan proses penyerbukan dan macam-macam perantara pada proses penyerbukan. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan proses penyebaran biji pada tumbuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Pasti kalian sudah tahu, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat berkembang biak. Kalian tahu nggak sih apa fungsi dari berkembang biak itu bagi makhluk hidup? Ya, benar. Fungsi dari perkembangbiakan untuk makhluk hidup yaitu untuk memperbanyak keturunannya atau untuk melestarikan spesiesnya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran mengenai perkembangan tumbuhan angiospermae. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu angiospermae? Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah ovarium. Tumbuhan angiospermae sendiri memiliki dua cara untuk berkembang biak. Yang pertama, vegetatif atau aseksual. Dan yang kedua, generatif atau seksual. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif sendiri adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Perkembangbiakan vegetatif memiliki dua macam jenis. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut adalah
Berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu rizoma atau rimpang atau biasa disebut juga dengan akar tinggal. Akar rimpang adalah munculnya tunas tanaman baru dari bagian batang tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tunas tersebut dapat bertambah banyak dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu jahe. Yang kedua, ada geragi atau stolon. Bagian batang pada tumbuhan yang menjalar di atas tanah, kemudian pada bagian yang menjalar tersebut akan tumbuh akar dan dapat dijadikan tanaman baru. Itulah yang disebut dengan geragi. Contohnya yaitu rumput taki. Yang ketiga yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan yang memiliki umbi berbentuk berlapis-lapis, yang kemudian dari lapisan umbi tersebut akan tumbuh tunas dan akar di bawahnya untuk dijadikan tanaman baru. Contohnya yaitu bawang merah. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang tumbuhan yang membesar di dalam tanah dan membentuk umbi yang berfungsi sebagai tempat persediaan makanan. Kemudian umbi tersebut lama-kelamaan akan tumbuh tunas dan dapat ditanam untuk mendapatkan tanaman baru. Contohnya yaitu ubi jalar. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tumbuhan yang berada di dalam tanah, kemudian membesar menjadi umbi tempat persediaan makanan. Umbi tersebut lama-kelamaan akan tumbuh tunas dan akar yang dapat ditanam dan menjadi tanaman baru. Selanjutnya yaitu tunas. Tunas adalah munculnya tumbuhan baru di atas permukaan tanah yang berasal dari tumbuhan induk dan tunas tumbuh berdekatan dengan tumbuhan induk. Selanjutnya yaitu tunas daun. Tunas daun atau biasa disebut dengan tunas adventif adalah munculnya tunas di bagian daun tanaman dan dapat berupa tumbuhnya akar pada daun tersebut. Selanjutnya yaitu pada vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini yaitu terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau sejenis yang sama dengan induk dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit dari batang tanaman sampai ke bagian kambium. Kemudian bagian tersebut dilapisi dengan tanah dan ditutup. Sampai kemudian di bagian tersebut akan tumbuh akar baru. Setelah itu batang tanaman tersebut dipotong dan dapat ditanam menjadi tanaman baru. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara menundukkan bagian batang tumbuhan dan ditanam di dalam tanah. Kemudian bagian batang yang dirundukkan dan ditanam tersebut akan tumbuh akar dan dipotong menjadi tanaman baru. Kemudian yaitu menyambung atau kopulasi atau mengenten. Menyambung dilakukan dengan cara memotong bagian batang suatu tanaman, kemudian mengambil bagian batang tanaman lain untuk ditempelkan pada batang tanaman sebelumnya. Bagian batang tempat menempel harus memiliki kondisi batang yang kuat, dan untuk batang yang akan ditempel bisa diambil batang yang masih kecil, namun dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Dilakukan dengan cara mengupas bagian batang tanaman yang tumbuh tunas, kemudian menempelkan pada batang tanaman yang juga sudah dikupas pada tempat tumbuhnya tunas. Sebelumnya telah kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal itu menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif menjadi bervariasi. Sel kelamin pada tumbuhan terdapat pada bunga.
bunga memiliki bagian tertentu yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya pada bagian tumbuhan lainnya. Bagian yang kedua terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga ini yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Bagian bunga yang ketiga yaitu mahkota bunga. Apa sih mahkota bunga? Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu, dan fungsi dari mahkota bunga ini digunakan untuk menarik serangga. Bagian yang keempat yaitu benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bagian kelima yaitu putik. Putik adalah kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae melewati beberapa proses, diantaranya yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu anemogami. Anemogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Yang kedua yaitu entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh serangga biasanya memiliki warna bunga yang menarik dan cerah untuk menarik perhatian serangga agar hinggap dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Kemudian ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Kemudian kiropterogami. Kiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar yaitu menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Selanjutnya antropogami. Antropogami merupakan jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri.
Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat yaitu penyerbukan dasar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Tahu nggak kalian apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel ini akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Pernah nggak kalian menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa sih kok bisa demikian? Lah, tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperme, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji. Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama yaitu anemokori. Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Yang kedua yaitu hidrokori. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini yaitu hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga yaitu zookori. Zookori ini merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4 yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamukori. Entomokori yaitu penyebaran biji dengan perantara serangga.
Chiropterokori yaitu penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Dan Mammukori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Yang keempat, Anthropokori. Anthropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, atau tanaman lain. Pernah nggak sih kalian mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Kenapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi biji ini adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Perkembangan hidup tumbuhan angiospermi dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa.